first you tell Shin Tae-yong you're gonna come here, right? Yes, I did. So before announcement to public, 2.5 hours, you just get the news, you get the letter Yeah, of resignation. yeah. Wow. Why Coach Shin being silent? If he get lied, if it's all hoax, it's all lies, why Coach Shin don't say anything to fight back But I know he hasn't signed the letter yet. until now? Till now. Sebuah kenyataan mengerikan terbongkar sekarang, teman-teman. Asisten Jin, asisten dari pelatih Shin, membuka semuanya. Apa yang terjadi di ruang ganti itu? Ironis sekali, teman-teman. Ironis sekali. Kalian harus tahu ini. Perhatikan dan jangan lupa komentar ya, teman-teman. When is the news you get or Coach Shin get when you're what should I say? Get fired? What should I say? The announcement was on the 6th of January, correct? Yes. And then they did it at noon, 12 o'clock. No, I mean, is that before that announcement? Is there any conversations about okay, we're gonna end this contract or we're gonna end this? 2 hours and a half, our team manager came to Koshin's apartment. I live with Koshin. We are living on the same roof. Yes. So he came to Koshin's apartment with a letter of with his termination letter. So everything happened on the same day. Wow. So before that, everything that we knew was okay. There's no rumors, conversation about it? No rumors? No nothing? nothing. All goes well? Rumors, yes. Rumors, yes. And then how we took those rumors were just okay. Rumors are you see them Yeah. almost on a daily basis in the media. People talk about this, people talk about that. Wow, gila juga. Berarti ini yang dia katakan adalah bahwa announcement ke publik itu, ke Coach Shin itu 2 jam sebelum announcement ke publik ya. So before announcement to public, 2.5 hours, you just get the news, you get the letter Yeah, of resignation. yeah. Wow. And Here's a how- letter. Please sign it. untuk keluar. So to quit. Yeah. For Coach Shin to quit. Thanks for your service. Thanks for everything that you've done. Just for give them. it like that and sign it? To sign it? Okay, let's start with the serious questions. Is that fair if I say that Coach Shin teams is being forced to leave Indonesia as soon as possible? I think there is something that something or someone that wants to leave the country as soon as possible. I mean, it feels like something makes us feel like we are being forced to leave the country as soon as possible. Okay, we stop there. Okay. How about the news all over the media? Because I read some of the news that say that, for example, there's a lot of things in the media. For example, negative rumors about Coach Shin's, and I believe that you know the truth and the real things happens over there. For example, there's a rumor spread about the locker room incidents. Locker room incident. I think when people talk about locker room incident, they are referring to the China match. Yes. Okay. What I heard and saw in the media, long story short, it's not true at all. It's not true at all. Not true at all. So that locker room news about Coach Shin and the player is not true at all. I don't know what specifically you asked. There's a China. communication problem. No, the news is there is communication problems with some players. Okay. Yeah, there's Jay Ides who was replaced by Asnawi as a team captain on the Okay. Indonesia versus China, and there's rumors about that the players and Coach Shin's not they have an argue in the locker room. Is that news
real or true, or is a hoax? It's hoax. It's false. It's false. No, none of them is true. None of them is true. No. And you were there. Are you there? Were you there? I was there all the time. Because there's a lot of rumors out there in the news. Like I told you, there's, some of them say that the reason is because Coach Shin's being dictator. Dictator. Yeah, That's so not true. not true. Amazing. I saw the news personally as well, and then the moment I saw the news, and the moment that I found out who this thing came from, I texted him directly. Also, you know who it came from. Yeah, it's all over the media. So Yeah, it's okay. I'm sorry, but Yeah. Mark Klok said it, right? Yep. It's all over the news. It's even in the Korean news as well. Yeah. His name is in the Korean news because of what he said, which isn't true. I texted him, And what brother, we are getting enough. And you're adding another lie to everything else that's going on. You're the one and only player that lies in the media as a player, and they try to go against him without a reason, with a lie. Why Coach Shin being silent? If he get lied, if it's all hoax, it's all lies, why Coach Shin don't say anything to fight back? I don't know, I can't, like I said, I can't speak for himself, but then if he start to react to all those lies, if he start to release all the true stories, then he's afraid that this might be harmful to the Indonesia football. So I can say that he doesn't want to speak the truth because he doesn't want to hurt Indonesian football. True. He doesn't want to ruin this moment. Now I'm speechless, bro. Luar biasa kalau memang ini kenyataannya sobat. Pertama dulu, coba bayangkan seorang Sintayong udah siap nih dengan asistennya ya. Mereka ada 11 orang, mereka udah siap-siap menyambut tahun yang baru, memulai persiapan musim untuk bulan Maret itu ya. Oke, ada rumor-rumor. Tapi untuk apa percaya rumor kalau mereka akan dipecat gara-gara Piala AFF kemarin? Ya kan gak fokusan, akan terlalu banyak lagi, gak terlalu gimana. Tapi mengerikannya, suratnya itu dikasih 2,5 jam sebelum konferensi pers. Tanggal 6 Januari. 2,5 jam sebelum, berarti itu sekitar jam setengah 1 lah ya. Anggaplah jam 12 lah mereka ketemu. Datang ke apartemen, tanda tangan. Coach Shin katanya sampai sekarang gak tanda tangan. Ya masih shock dong, apa ini? Kenapa? Ada apa? Apa salah saya? Sepanjang podcast yang lebih luasnya lagi, itu dijelaskan kalau memang nggak detil isi suratnya itu apa. Nggak mendetil yang menjadi penyebab dia dan tim itu diberhentikan tuh apa. Nggak jelas. Malah lebih kedengarannya di konferensi pers. Itu pun Coach Shin dan teman-teman merasa tidak seperti itu seharusnya. Tidak ada yang kami lakukan demikian. Masalah komunikasi demikian itu nggak ada. Baiklah masalah tanda tangan ya, Arsene Wenger bilang ini masalah kompensasinya. Kenapa? Karena dia tidak sesuai target, jadi tidak full lah dibayar sama PSSI kompensasinya, penalti yang dibayarkan PSSI ke dia. Loh, bukan masalah itu dong. Ya saya nggak tahu ya isi kontraknya bagaimana, target segini kah baru bagaimana, dan ini nego segala macam. Tapi kan, ayolah, apakah karena itu saja? Wah gila Sintayong sudah diberhentikan mendadak, terus kompensasinya juga nggak full lagi dikasih. Yang mecat siapa sih? Dan kita masih bingung kesalahannya apa. Kenapa? Perhatikan. Ketika ada rumor yang mengatakan bahwa ada masalah komunikasi sejak pertandingan di Cina, asisten ini kan bareng terus nih analisis tim. Oke, dia menganalisis tim. Sama JJ dan juga Coach Shin. Itu kan satu penerjemah ke Indonesia, satu penerjemah ke Inggris. Ya. Dia mendengar itu dan tidak ada sama sekali. JIJ nggak ada ternyata yang kayak gitu-gituan. Nggak ada. Benar. Sama sekali nggak ada. Dia menjamin itu kan. Nggak ada rumor masalah ada sengketa antara JIJ sehingga nanti diganti sama Asnawi. Nanti jadi kaptennya. Walaupun kita kalah di situ. Nggak ada demikian. Dalam podcast panjang terlihat sekali bahwa
Coach Shin sayang dengan timnya dan timnya juga sayang ke dia. Memang gimmick semua itu yang ada di video, mereka lagi di bus, makan bareng, rayain ulang tahun, nyanyi bareng, itu semua gimmick. Kan enggak. Natural sekali ngeliatnya bagaimana ngerjainnya Coach Shin, kadang dilempar sama mereka juga. Halo, kata. Hangat sekali tim itu, bro. Jadi siapa yang nyebarkan rumor ini? Itu yang jadi pertanyaan. Ada lagi rumor dictator katanya. Nggak bisa dibantah kalau ada yang mengajukan usul atau gimana, langsung namanya dicoret. Kebongkar, namanya Mark Locke ternyata. Mark Locke. Langsung dihubungin sama asisten Jin ini, asistennya Shin Taeyong. Jangan kayak gitu bro, stop kebohonganmu. Minta maaf sih Mark Locke, katanya itu salah menerjemahkan tuh media Belandanya katanya. Tapi dia ngomong setelah kata diktator itu bilang, kalau ada yang mengusulkan sesuatu, ide namanya coret. Ya, itu bukan diktatornya salah terjemahan, memang dia mengarah ke sana berarti. Kenapa Mark Locke demikian? Ya barisan sakit hati. Nggak dipanggil sama Shin Taeyong. Dia udah bela-belain masuk timnas tapi nggak dipakai. Ya kan Shin Taeyong kan paling utamanya karakter. Makanya Alkan Bagut juga sebagus apapun dia kan nggak kepake. Mark pun ya, Anda kan punya prioritas sama keluarga saat itu, ya sudah. Ya saya dengar memang istrinya saya itu sedang melahirkan, ya oke lah. Tapi ini panggilan negara. Begitulah kata Shin Taeyong. Masalah karakter nomor satu. Jadi kalau Anda sakit hati, jangan sebar kebohongan kayak gitu. Dan paling mengerikan, ternyata, tanda petik, ada pihak-pihak, seseorang atau sesuatu, kata asistennya, yang pengen agar Shin Taeyong dan tim pergi secepatnya dari Indonesia. Pergi sesegera mungkin dari Indonesia. Tapi ini, siapa yang pengen Coach Shin pergi? Harus cari tahu nih. Sejujurnya, banyak banget ide-ide Coach Shin itu langsung diaplikasikan dengan baik oleh Pak Erick Thohir. Tapi di manajemen PSSI sebelumnya, itu banyak banget yang bisa dieksekusi karena terlalu banyak halangan. Ketika Erick Thohir itu bisa berjalan dengan baik. Saya pikir ya, Erick Thohir bukan yang bagian pengen dia pergi, tapi nggak tahu siapa lah ini. Dan itu bisa menekan seorang Erick. Ya itu yang kita nggak pernah tahu siapa. Mengerikan ternyata, ada yang demikian. Marilah kita coba gali, sobat. Semoga ya tim asisten pelatih dari Belanda ini benar-benar berjaya. Kalau nggak pertaruhan besar nih buat PSSI secara utuh. Dan satu pertanyaan terpenting, kenapa asisten Jin kesini bukan seorang Coach Shin yang dari kemarin, dari awal tanggal 6 itu banyak difitnah, kabar hoax. Menurut asisten Jin ya, apa yang disampaikan itu tidak benar. Tapi apa jawabannya? Coach Shin bilang, nah itu kebohongan itu nggak usah dilawan, karena kita Indonesia sedang pada posisi yang baik sekarang. Lagi naik nih performanya, lagi naik nih semangat gairahnya, karena posisi kita itu peringkat 3 di kelas kualifikasi dan peluangnya masih bisa gede untuk langsung ke Piala Dunia. Jangan merusak momentum ini. Udah dia diam. Dan benar memang dia diam, tapi dia gatal mungkin tangannya untuk satu hal. Karena apa? Ya saking sayangnya ke Nova dan ke Egy dia sampaikan. Dan akhirnya dia ngasih jawaban juga kan. Dan itu tidak ada sama sekali menjelek-jelekan PSSI dalam cuitannya di Instagram atau di Twitter, saya lupa ya. Nggak ada menjelek-jelekan. Jadi yang disampaikan waktu konferensi pers, masalah taktikal, masalah komunikasi yang buruk, sama implementasinya yang kurang. Nah implementasi ini masih tanda tanya, karena target pun masih tanda tanya. Piala AFF kah? Atau Piala Dunia kah wajib diambil 2026 ini? Itu kan nggak ada yang bisa jawab kemarin itu waktu Piala Dunia itu. Siapa? Waktu pertanyaan Bang Effendi, siapa sebenarnya menargetkan harus masuk Piala Dunia tahun ini? Tahun depan maksudnya. Siapa yang menargetkan? Nggak ada yang bisa jawab. Nah mungkin implementasi itu ya, itu kan juga nggak jelas. Nah intinya Coach Shin sudah banyak berkorban buat negara ini, bangsa ini. Memang Pak Jokowi bodoh ngasih Golden Visa itu. Ya enggak lah, ada performa luar biasa. Tapi ada yang nggak senang sama dia. Saya pikir yang ya mafia itu ada mungkin. Terlepas Pak Erick Thohir bisa bilang saya akan melawan demikian, ya semoga lah itu benar ya Pak Erick. Tapi kalau benar yang dikatakan asisten Jin ini ya, kalau benar yang dikatakan asisten Jin ini, kemungkinan memang lawan Anda berat Pak Erick. Semoga Anda pun tidak bagian dari itu. Kita tunggu saja sampai Maret ini. Semoga hasilnya benar-benar memuaskan, membanggakan bangsa ini. Jujur,
Patrick Kluivert tidak ada dendam ke dia. Ke teman-teman timnya nggak ada dendam. Tanda petik ya, kita nggak ada kebencian apapun. Karena kita tahu dia juga akan berjuang untuk tim kita. Tapi jangan biarkan kami untuk tidak mengenang seorang Coach Shin dengan semua pencapaiannya. Dia akan tetap di hati. Oke, pecinta bola Indonesia, tetap dukung timnas. Kita lihat Maret nanti penuhi stadion. Jangan goyah teman-teman. Semoga kita memang benar sesuai dengan harapan kita. Sesuai dengan target yang disampaikan di media ini semua. Kita lolos Piala Dunia tahun depan. Semoga saja ya. Maju terus timnas Indonesia. Jangan lupa komentar teman-teman. Terima kasih.